Terdapat sebuah kuil Hindu di negara India yang begitu menghebohkan dunia terkait adanya peninggalan yang ditemukan di sana. Kuil itu disebut sebagai kuil harta karun. Disebut demikian karena terdapat begitu banyak tersimpan harta bersejarah dan bernilai tinggi yang dijaga dengan rapi di dalamnya. Ada begitu banyak koin-koin emas, barang perhiasan kerajaan seperti mahkota dan lain-lain. Patung dewa-dewi yang terbuat dari emas murni dan bertahtakan berlian, batu rubi, zamrud, serta batu permata yang berbeda. Banyak ditemukan benda-benda pusaka dan berbagai barang berharga lainnya. Dikutip dari Associated Press, harta karun yang sebelumnya dijaga dengan ketat tersebut memiliki nilai kekayaan sebesar 22 miliar US dollar, atau mencapai 187,3 triliun rupiah sesuai dengan kurs dolar saat itu. Banyaknya jumlah harta yang ditemukan membuat petugas pemerintah setempat tidak lagi menghitungnya per kantung atau bukan lagi dalam timbangan yang seharusnya. Harta tersebut diketahui saat 2 dari 4 ruangan rahasia di dalam kuil dibuka setelah hampir berabad-abad lamanya tertutup rapat di sana. Kuil tersebut bernama Sri Padmanabhaswamy yang dibangun pada abad ke-16 Masehi oleh raja-raja yang memerintah di kerajaan Travancore. Dahulu kuil itu dikenal juga sebagai kuil Trivandrum, menjadi ibu kota negara bagian Kerala di India Selatan. Secara turun-temurun raja-raja Travancore menyimpan kekayaan kerajaan yang luar biasa banyaknya di balik dinding-dinding istana, dan gudang-gudang kuil pemujaan. Hingga selama harta itu disimpan, tidak ada yang berani untuk menyentuhnya. Sebab dikisahkan ada 2 ular kobra raksasa yang menjaga setiap pintu masuk ruang rahasia. Tidak hanya itu saja. Diyakini pula bahwa jika sampai ada seseorang yang berani membuka tempat rahasia tersebut dan mengambil sesuatu tanpa seizin sang raja, maka dipercaya akan mendapat kutukan. Demikian akhirnya ruangan rahasia di kuil Sri Padmanabhaswamy tersebut. Tidak pernah ada yang berani untuk membukanya. Selain itu selama berabad-abad lamanya harta bersejarah yang ada terus dilindungi oleh penerus keluarga kerajaan bahkan saat kemerdekaan India dari Inggris pada tahun 1947. Kuil Sri Padmanabhaswamy adalah candi Hindu yang terletak di Thiruvananthapuram, ibu kota negara bagian Kerala, India. Nama kota Thiruvananthapuram di Malayalam diterjemahkan sebagai kota Dewa Ananta atau Ananta Sayana, yaitu Dewa Wisnu dalam posisi tidur yoga abadi di atas ular tak terbatas Adisesha. Kuil ini dibangun dalam perpaduan yang rumit antara gaya Sera dan gaya arsitektur Dravida, menampilkan bangunan dengan tembok-tembok tinggi dan gapura megah abad ke-16. Banyak sejarawan dan para cendekiawan Hindu berpendapat bahwa salah satu nama yang dimiliki kuil Sri Padmanabhaswamy adalah kuil emas, karena mengetahui fakta-fakta bahwa kuil itu sudah sangat kaya sejak saat mulai dibangun. Tidak sedikit karya sastra dan puisi Tamil Sangam yang masih ada, merujuk pada kuil Padmanabhaswamy sebagai kuil dan kota yang memiliki dinding emas murni yang megah berkilauan layaknya surga kediaman para dewa. Selain itu, kuil Sri Padmanabhaswamy dikenal sebagai salah satu dari 108 Divya Desams atau kediaman suci utama Dewa Wisnu. Sekarang pertanyaan pentingnya adalah, dengan sedemikian sakral dan keramatnya kuil Padmanabhaswamy, bagaimana selanjutnya ruangan-ruangan rahasia di dalamnya kini bisa sampai dibuka? Kisahnya terjadi pada tahun 2011 yang lalu, di saat Sundararajan mengajukan kasus ke Mahkamah Agung, memohon bahwa keluarga kerajaan Travancore telah salah mengelola aset kuil yang begitu berharga. Sebagai hasil persidangan selanjutnya Mahkamah Agung menunjuk komite beranggotakan 7 orang untuk memasuki dan mengeksplorasi kuil serta mendokumentasikan setiap temuan yang mungkin dirasa mencurigakan. Apa yang ditemukan ternyata sangatlah di luar dugaan. Di setiap ruangan yang begitu misterius dengan pintu-pintu besi dijumpai banyak tersimpan harta yang bernilai tinggi dengan jumlah yang sangat fantastis. Anggota Komite 7, sesungguhnya hanya mampu membuka 5 brankas. Namun mereka tidak bisa membuka salah satu kamar yang disebut kamar dengan kode B. Ruangan tersebut lebih misterius dari yang lainnya, karena bukan dari bagian perbendaharaan kuil yang terdokumentasi, maka tidak ada yang tahu pasti apa yang sesungguhnya ada dan tersimpan di balik gerbangnya. Dikatakan bahwa kamar itu adalah yang paling suci serta menjadi rumah pujaan Sri Padmanabha. Kemungkinan banyak benda sakral dan berharga di dalamnya.
Konon ruangan di dalamnya dilapisi dengan emas, dan diyakini ada harta terbesar yang belum ditemukan dalam sejarah dunia. Pintu gerbang ruangan itu dijaga oleh 2 ular kobra besar, dan pintu itu tidak memiliki baut kait atau apapun untuk bisa dibobol. Namun sebenarnya pintu yang ada tersebut masih memiliki 3 pintu-pintu lainnya. Jika berhasil membuka satu pintu maka masih ada pintu lagi di belakangnya yang harus dibuka. Menurut keyakinan setempat, dikatakan setiap upaya manusia dengan teknologi apapun untuk membuka pintu itu maka akan dapat melepaskan bencana yang mengancam kota. Beberapa orang mengatakan, membuka pintu itu tanpa kehendaknya dapat melepaskan bencana ke seluruh India bahkan dunia. Sedangkan legenda yang berkembang di India mengatakan, bahwa Martanda Varma dari keluarga kerajaan Travancore mengatur penciptaan 6 kamar dari 6 lemari besi. Kamar B ditempelkan mantra khusus oleh ratusan Siddha Purusas dan Tantriks, atau pejabat agama dari berbagai wilayah negara. Legenda menambahkan bahwa hanya sadus atau pendeta tingkat tinggi yang sanggup membukanya, dengan melantunkan apa yang dikenal sebagai mantra Garuda untuk dapat membuka kamar tersebut. Jika ini bisa dipercaya, maka beberapa kekuatan yoga akan melindungi apapun yang ada di dalam kamar B tersebut. Ada yang mengatakan kamar B terkait langsung dengan dasar lautan. Siapapun yang mencoba membuka pintu dengan paksa maka akan dipenuhi oleh semburan air laut. Air itu dikatakan mampu membanjiri seluruh kota Kerala. Dengan segala kemisteriusannya, kuil Sri Padmanabhaswamy tetap banyak dikunjungi. Ada yang datang untuk kegiatan berdoa, dan tidak sedikit pula yang datang untuk berwisata. Baiklah sahabat, sekian dulu video kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Terima kasih.